Debat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada hari Minggu kemarin diwarnai tebar janji untuk mengatasi kemacetan di kota Jakarta. Lalu pertanyaannya, janji paslon manakah yang paling realistis bisa diwujudkan? Berikut informasinya dalam laporan khas redaksi. Ideologi kedua yang pasangan Ridho akan kembangkan selama 5 tahun adalah mengurangi pergerakan. Tinggal di barat, kerja di barat, ngemolnya di barat, tidak harus semua ke pusat. Tidak perlu dulu menambah armada. Manajemen diperbaiki, dioptimalkan, pastikan setiap trek itu jaraknya 10 menit. Paling penting untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah Trans Jabodetabek, bahkan kalau perlu sampai dengan Puncak dan Cianjur. Tiga paslon kepala daerah Jakarta, yakni paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono, paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana, dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno Sidul Minggu malam 6 Oktober 2024 melakukan debat perdana. Subtema akan diundi. Kota itu Pada debat perdana, ada sejumlah pernyataan yang cukup menjadi perhatian masyarakat. Di antaranya, soal bagaimana para paslon mengembangkan transportasi publik untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mengungkapkan, salah satu pengembangan transportasi publik yang ia janjikan adalah inovasi Riverway atau perahu yang bakal melintasi 13 sungai di Jakarta. Ideologi kedua yang pasangan Ridho akan kembangkan selama 5 tahun adalah mengurangi pergerakan. Membangun pusat-pusat pertumbuhan, CBD-CBD, di Ancol, di PIK, di Meruya, di Kelapa Gading, di TB Simatupang. Sehingga orang selatan tinggalnya di selatan, tidak usah ke pusat, kerja di selatan, ngemol di selatan. Orang di barat, tinggal di barat, kerja di barat, ngemolnya di barat, tidak harus semua ke pusat. Nomor urut 2 Bapak Dharma Pongrekun. Calon Gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun, justru menyatakan tidak perlu menambah armada angkutan umum karena bakal menambah jumlah kendaraan di jalan. Tidak perlu dulu menambah armada. Manajemen diperbaiki, dioptimalkan, pastikan setiap trek itu jaraknya 10 menit dan harus dipastikan. Kemudian dipastikan keamanan supaya disabilitas, lansia, ibu-ibu hamil maupun anak-anak itu mendapatkan maintenance atau treatment yang khusus. Waktu Anda 1 menit, silakan. Sementara itu, calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung berjanji akan membuat Transjakarta lintas wilayah sampai ke kawasan Puncak dan Cianjur. Kenapa itu dilakukan? Supaya orang berkurang banyak masuk ke Jakarta bawa kendaraan pribadi. Jadi maka dengan demikian yang paling penting untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah Trans Jabodetabek, bahkan kalau perlu sampai dengan Puncak dan Cianjur. Kenapa itu harus dilakukan? Sekali lagi, untuk mengatasi supaya tidak banyak mobil atau kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta. Ketiga paslon sudah mengeluarkan jurus mereka pada debat perdana dalam menangani kemacetan Jakarta. Lalu, janji paslon manakah yang realistis diwujudkan? Saat ini, baru sekitar 18% warga Jabodetabek yang menggunakan transportasi publik. Seharusnya minimal 60% agar kemacetan bisa dicegah. Tak hanya itu, Jakarta yang menjadi wilayah aglomerasi, transportasi publiknya juga harus menjangkau seluruh wilayah satelitnya. Ini kan 5 tahun programnya, maka 5 tahun ini bagaimana pengembangan transportasi publik itu bisa meningkat. Kita masih dalam posisi 18% ya, orang Jabodetabek itu menggunakan transportasi masih 18%, jauh, padahal idealnya 60%. Maka dari semua yang sudah disebutkan tadi, ada satu kata kunci yang harus diingat, yang justru belum disinggung secara umum, yaitu keterkaitan dengan aglomerasi. Ya. Karena Jabodetabek ini justru transportasi publiknya tidak boleh membatasi wilayah. Ya. Harus se-Jabodetabek punjur bahkan, karena kuncinya itu justru banyak orang dari Bodetabek yang setiap hari bekerja ke Jakarta. Menurut Nirwono, pengembangan transportasi publik tak hanya soal penambahan moda transportasi, tapi juga soal tata ruang Jakarta dan wilayah sekitarnya. Tim Liputan CNN Indonesia.